Penentu Hari Proklamasi Indonesia adalah seorang Habib. Penentu Hari Proklamasi siapa? Al-Habib Ali Rahman Al-Habsyi kita. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro. Tapi kita akan mempertanyakan apakah benar statement-statement yang disampaikan Habib berambut pirang itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kaum Ba'alwi Yaman, noda dari kemerdekaan. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kaum Ba'alwi Yaman, noda dari kemerdekaan. Pikiran membawa manusia keluar dari perbudakan, menuju kebebasan. Takes man out of servitude, into freedom. Gelombang Henry Wadsworth Longfellow. Siapapun tahu bahwa kemerdekaan kita diproklamasikan tepat tanggal hari ini tanggal 17 Agustus tahun 79 tahun silam. Siapapun juga mengerti bahwa kita merdeka dari penjajahan bangsa asing selama ratusan tahun lamanya melalui serangkaian perjuangan dengan berkorban darah dan air mata, segenap jiwa dan raga. Yang terakhir, siapapun juga paham bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan akan menjadi pintu gerbang menuju suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun apakah kita pernah benar-benar berpikir bahwa kita masih belum sepenuhnya merdeka? Apakah kita sungguh menyadari bahwa bangsa ini masih hidup di dalam alam perbudakan? Dan apakah kita memahami bahwa negeri ini selalu saja mengulang kesalahan yang sama di hampir setiap zaman dan setiap generasinya sejak masa silam hingga kekinian? Anda tidak percaya dan merasa itu hanyalah bercanda saja. Mari kita bedah, mari kita buktikan dan mulailah berpikir. Definisi dari kemerdekaan. Kemerdekaan berarti bangsa Indonesia memperoleh kebebasan yang seutuhnya, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Sementara itu, definisi kemerdekaan menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebuah kebebasan, lepas, tidak mendapat tekanan dari luar, tidak terjajah, dan lain-lain. Dengan adanya bangsa asing sebagai imigran yang masih bercokol di Indonesia, yang fakta sejarah mengatakan mereka adalah didatangkan oleh penjajah, mendapatkan fasilitas dari penjajah, bekerja pula demi kepentingan penjajah, menolak upaya kemerdekaan dan lebih suka Indonesia dijajah, absen di dalam perjuangan kemerdekaan, dan pada akhirnya setelah kita benar-benar merdeka lalu tiba-tiba sejarah mereka belokkan seakan merekalah pemilik bangsa ini, dan merekalah yang paling berjasa di dalam merebut kemerdekaan kita. Apakah ini bukan sebuah noda di alam kemerdekaan? Lalu kondisi semakin diperparah dengan mereka tidak mau melebur dengan suku-suku lainnya di Nusantara. Karena merasa rasnya lebih mulia dan tidak setara dengan kita semua. Jelas ini adalah penegasan dari mereka sendiri sebagai entitas asing yang masih berupaya ingin melanggengkan penjajahan pada bangsa ini. Ironisnya ternyata pelakunya adalah kaum Ba'alwi imigran dari Yaman. Arti perbudakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, makna kata, budak, adalah, hamba, atau, jongos. Sedangkan, perbudakan, berarti, sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Perbudakan juga dapat diartikan segala hal mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan. Sedangkan, budak adalah orang yang dikendalikan oleh orang yang berkuasa atau berkedudukan tinggi. Intinya, perbudakan atau budak adalah manusia yang tidak mendapat kemerdekaan hidupnya karena diperdaya atau diperalat oleh manusia yang lain demi kepentingan manusia itu sendiri. Lalu ketika seseorang dengan klaim palsu dan sesat mengaku sebagai cucu Nabi, lantas dia memperdaya orang lain agar tunduk padanya, apakah itu bukan upaya perbudakan? Kemudian mereka melakukan ancaman bagi siapa yang tidak mau tunduk kepada dirinya sebagai cucu Nabi, maka tidak akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Apakah upaya pemaksaan dengan doktrin tersebut bukan pula perbudakan?
Lalu mereka yang gemar memperdaya itu menjuluki dirinya sebagai Habib atau orang yang dicintai, sementara manusia lain yang mengikutinya sebagai muhibin atau para pecinta. Dan dengan kata kunci cinta, mereka mengunci akal sehat manusia. Bahwa sebagai pecinta mereka seharusnya rela melakukan pengorbanan tanpa batas bagi yang dicintainya. Karena siapapun tahu bahwa besarnya cinta itu diukur dari besarnya pengorbanan. Lalu apakah dengan merampas kemerdekaan melalui suatu pengorbanan, dengan tipu daya atas nama cinta itu bukanlah perbudakan? Ironisnya ternyata pelakunya adalah kaum Ba'alwi imigran dari Yaman. Kesalahan kita yang selalu berulang. Sebagai sebuah bangsa yang besar, yang memiliki kesejarahan panjang, kita patut berbangga dengannya. Kita juga patut meneruskan segala karya besar para pendahulu kita. Dan kita selalu dapat mengatasi semuanya bila memiliki harga diri serta kesadaran mandiri yang sejati di dalam bangsa ini. Bukankah kita mampu mengusir dan menghancurkan segala kekuatan asing yang ingin menguasai kita? Bukankah kemerdekaan kita juga hasil dari perjuangan dan bukan dari pemberian? Bukankah kita 2x mampu mengalahkan Mongol yang waktu itu statusnya sebagai bangsa penakluk dunia? Mongol menaklukkan hampir semua peradaban besar dunia. Mereka hanya gagal karena salah strategi di Mesir dan tersapu badai di lautan Jepang. Namun di Nusantara yang iklimnya bersahabat mereka kita hancurkan dengan telak. Sehingga dinasti mereka menganggap kita setara dan kemudian menjalin hubungan bilateral yang sepadan. Mongol tercatat menaklukkan peradaban tua dan tinggi pada Tiongkok Raya, sekaligus mereka menghancur leburkan dinasti Abbasiyah yang merupakan superpower saat itu di dunia. Lalu bagaimana dengan bangsa Khazar di Asia Tengah? Tentu saja itu hanyalah kelas tikus bagi singa-singa padang rumput dari pejuang bangsa Mongol yang perkasa. Lalu mengapa kini bangsa Khazar dari Kaukasus yang berhaplogrup Y-DNA persis kaum Ba'alwi Yaman mampu menjajah dan menipu bangsa kita sebagai tidak setara? Sementara dulu Mongolnya saja kita hajar hingga akhirnya menganggap kita bangsa yang setara dengan mereka. Pertanyaannya, hilang kemanakah harga diri dari bangsa ini? Kesalahan kita hanya dua dan itu selalu berulang. 1. Sebelum era kolonialisme Barat, kita sangat gemar berperang sesama bangsa sendiri. Lihatlah Sanjaya vs Shailendra, atau Daha vs Jenggala. Setelah Daha menang ganti dihancurkan Singasari. Kemudian perang Paregrek sesama keturunan Majapahit hingga imperium terbesar Nusantara itu harus runtuh dan musnah. Juga bagaimana korban ratusan ribu jiwa ketika perang Suskesi Demak antara Pajang vs Jipang, dan tentu saja masih banyak contoh yang lainnya. 2. Setelah bangsa kulit putih datang, perang saudara itu masih juga gemar kita lakukan. Sehingga sangat mudah untuk diadu domba. Dan ini masih diperparah dengan hancurnya karakter bangsa kita dengan mental inlander. Sebagai akibat ditanamkannya politik kelas yang menganggap bangsa kita rendah dan hina di bawah semua bangsa asing. Bahkan di bawah anjing. Ini sangat ironis. Padahal sebelum kulit putih menjajah, orang asing diberi kasta sangat rendah di bawah kaum Sudra yaitu Melecia yang kelasnya hanya di atas tuca kaum kriminal. Dua kesalahan ini, yaitu mudah diadu domba dan rendah diri, adalah penyakit kronis yang harus dihapus bila kita ingin benar-benar merdeka. Tanpa itu dihapus kita sejatinya masih mudah terjajah. Apakah hingga kini masih ada praktiknya? Jawabannya, ada. Siapa lagi pelakunya kalau bukan kaum Ba'alwi imigran Yaman? Mereka gemar mengadu domba sesama anak bangsa. Sesama sesama orang Islam, sesama kaum beragama agar saling membenci dan berpecah belah. Tidak saja dari mereka yang berwajah radikal, hal ini juga dilakukan oleh mereka yang berwajah moderat. Pada akhirnya tetap mereka membelokkan sejarah dan berusaha menyesatkan generasi muda bangsa. Contohnya, ada ahli tafsir yang mengatakan Imam Bonjol Ba'alwi bermarga bin Syihab. Dan ada pemimpin organisasi Torikoh, terakhir terindikasi palsu kemursidannya, yang memalsukan makam dan mengklaim banyak keluarganya bin Yahya adalah orang penting dalam kesejarahan bangsa. Hanya satu kata, PRETTTTT. Mantan Menteri Pertahanan Israel Moshe Dayan ditanya dalam sebuah wawancara, apakah Anda tidak takut orang-orang Arab akan mengetahui rencana Anda dan mempersiapkan diri mereka untuk membalas? Tanggapannya, yakinlah, orang-orang Arab adalah bangsa yang tidak membaca, dan jika mereka membaca mereka tidak mengerti, dan jika mereka memahami mereka tidak bertindak. Kaum Ba'alwi Yaman secara genetika bukanlah bangsa Arab, mereka sama dengan Yahudi keturunan Khazar yang kini menjadi mayoritas di negeri Zionis Israel.
Dari pernyataan Mose Dayan di atas maka janganlah bangsa Nusantara kita dianggap sama dengan bangsa Arab yang kondisinya tidak berdaya hingga kini dan dianggap sama lemah ya dengan mereka. Mari kita gemar membaca, mari kita rajin menulis, mari kita lantang bersuara dan pastinya mari kita berani bangkit untuk bertindak. Dan kesemua itu diawali dari kesadaran pikiran, dan pada akhirnya terbitlah keberanian suatu tindakan. Tanpa berpikir kita tentu masih terjajah, tanpa berpikir kita akan mudah diperbudak, dan tanpa berpikir kita sejatinya sama sekali belum pantas berbicara kemerdekaan. Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Penulis, Kagem, Rifki Zulkarnaen, memahami persatuan ala klan Habib Balwi. Rejek Shihab, habaib lainnya, dan budak-budaknya menggembar-gemborkan menjaga persatuan dan perdamaian, jangan mau diadu domba, katanya. Kalimat itu mereka ucap-ucapkan pada situasi terkuaknya kejahatan luar biasa dan penjajahan, mereka, klan Habib Balwi, kepada bangsa pribumi Nusantara, di antaranya. 1. Nasab klan Habib Balwi tidak bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alias cucu palsu Nabi. Simultan dengan itu terkuak pula. 2. Sejarah bangsa dan negara Indonesia dijadikan milik Habib. 3. Kemerdekaan NKRI, bendera merah putih, seputar itu katanya atas jasa Habib. 4. Sejarah Nu, Jatman, dan Muhammadiyah dijadikan milik Habib, Mbah Hashim dihina, Nu diinjak-injak martabatnya. 5. Ratusan, jika tak ribuan, makam dan silsilah leluhur pribumi Nusantara, termasuk Keraton Jogja dan Wali Songo, yang berimplikasi berubahnya sejarah, dijadikan milik Habib. 6. Pahlawan-pahlawan pribumi Nusantara dijadikan Habib. 7. Sejarah kelam kedatangan klan Habib Balwi di Nusantara yang dibawa penjajah Belanda untuk menjadi antek penjajah Belanda dalam menindas pribumi Nusantara. 8. Doktrin-doktrin rasis, sesat dan hurafat klan Habib Balwi untuk menundukkan psikis masyarakat pribumi supaya tunduk patuh kepada klan Habib Balwi, atas nama Ahlul Bait. 9. Bahkan sampai STNK dan buku nikah pun tak luput diklaim sebagai karya dari Habib. 10. Intimidasi, persekusi, serangan brutal, dan perampokan finansial berkedok agama terhadap pribumi. 11. Indonesia milik Aulia Tarim, Indonesia Tarim kedua, mereka mendeklarasikan begitu. Daftar di atas masih banyak lagi. Untuk meringkas seluruh daftar Peng Habib an harta kekayaan intangible pribumi Nusantara dan penjajahan klan Habib Balwi, kita zip itu semua dalam frase, penjajahan Balwisasi Yamanisasi. Ucapan menjaga persatuan dan perdamaian kerukunan, yang diucapkan Rejek Shihab, klan Habib Balwi dan para budaknya dalam situasi terkuaknya penjajahan Balwisasi Yamanisasi. Apa artinya itu? Artinya, persatuan dan perdamaian ala klan Habib Balwi adalah mari tidak mempermasalahkan kejahatan-kejahatan kami, klan Habib Balwi, kepada kalian, terima saja, tidak usah ribut mempermasalahkan itu semua, bersatulah dengan damai di bawah injakan kaki kekuasaan dan penjajahan kami, klan Habib Balwi. Karena kami cucu Nabi kalian. Bersatulah dan damailah menjadi budak kami, jangan melawan. Jika kalian melawan, maka kalian memecah belah umat, merusak persatuan dan kerukunan, karena kamilah Islam itu sendiri sedangkan kalian bukan Islam kalian musuh Islam, maka bersatulah dan mari rukun dan hidup damai sebagai budak kami. Ringkasnya, bersatu, rukun dan damailah dalam perbudakan kami, klan Habib Balwi. Begitulah artinya. Kami kalian jajah, lantas kalian mengajak ke persatuan, kerukunan dan perdamaian dalam keadaan kalian menjajah kami. Loh, kok enak? Enak di kalian, pedih di kami, bangsa pribumi Nusantara. Klan Habib Balwi, penjajah yang mendengungkan persatuan dan perdamaian. Setelah kejahatan-kejahatan dan penjajahan klan Habib Balwi terungkap lalu mereka menggembar-gemborkan persatuan dan perdamaian. Tunggu dulu, persatuan dan perdamaian kerukunan itu baik, kami pasti setuju, tapi tunggu dulu. Bagi para budak dan orang-orang lugu, untuk tak mengatakan jahil murakkab, kampanye persatuan dan perdamaian yang didengungkan klan Habib Balwi terdengar mulia dan islami sekali. Oh tunggu dulu, mari kita hitung. Mengutip uraian Mbah Nun, 2, tentang keadilan. Bukan kamu dibohongi kemudian kamu damai. Lo tidak bisa, dibohongi kok damai. Jadi, syarat kedamaian, syarat rahmatan lil alamin, adalah keadilan. Akhlakul karimah. Tidak ada yang mencurangi, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang menzalimi. Itu rahmatan lil alamin. Hei, klan Habib Balwi dan para budak.
Tidak ada persatuan dan perdamaian tanpa didahului tegaknya keadilan. Keadilan haruslah ditegakkan terlebih dahulu. Jika ada satu pihak yang terzalimi, tentu ia memberontak, manusiawi ia memberontak, fitrahnya ia memberontak, hatinya pedih, yang membikin ia tak mau bersatu dan tak mau berdamai. Sebagaimana yang dijelaskan Mbah Nun, bangsa kami dijahati secara luar biasa oleh kalian, klan Habib Balwi, kemudian bangsa kami diajak damai dan bersatu dengan kalian begitu saja. Lo tidak bisa. Syarat kedamaian adalah keadilan. Tidak ada yang mencurangi, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang menzalimi. Dan kalau ada yang mencurangi, kalau ada yang menyakiti, kalau ada yang menzalimi, tegakkan dulu keadilan antara yang dizalimi dan yang menzalimi. Setelah keadilan ditegakkan baru omongkan persatuan dan perdamaian. Lebih lanjut, Mbah Nun III menerangkan. Jadi menurut saya, nomor satu memperjuangkan keadilan, yang lain-lain itu akibat. Kalau ada masalah atau bentrokan, itu semua akibat ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, nggak bisa kamu bangun gotong royong, jangan ngomong kerukunan, itu cuma akibat. Kalau adil satu sama lain kita pasti rukun, pasti gotong royong. Nggak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil. Jadi, klan Habib Balwi dan budak-budaknya jangan ngomong kerukunan karena itu cuma akibat. Kalau kita adil satu sama lain kita pasti rukun. Nggak bisa kalian, klan Habib Balwi, membangun kerukunan sementara kalian terus-menerus curang, melakukan kejahatan luar biasa, berperilaku zalim murakkab tidak adil, dan menjajah kepada bangsa kami. Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Pada lain kesempatan, Mbah Nun IV menjelaskan. Kita ini kan pengen saling menerima satu sama lain, pengen bersatu, pengen guyup, pengen bareng-bareng. Itu kan ibarat pohon kan itu buahnya. Buahnya adalah persatuan, keguyuban, gotong royong. Kita tidak akan mendapat buah kalau tidak memahami bunganya, daunnya, rantingnya, dahannya, pohonnya, sampai tanahnya. Bahkan tanah kita teruskan sampai bumi, sampai alam semesta, sampai yang bikin, Allah SWT. Jadi tidak bisa kita hidup dengan penggalan-penggalan. Kita tidak bisa, ayo bersatu, rek. Lo sebentar, ada banyak hal yang membuat orang tidak bersatu, kalau Anda minta 9, ya Anda harus mengurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 des. Mungkin Anda malah ngerti minnya, min 1, min 2, min 3, kita urut juga. Nanti ada pedoman bahwa ketika Anda melihat sekarang, terus besok, lusa, itu selalu pedomannya secara bertahap Anda harus memakai prinsip yang namanya takwa. Saya menerjemahkan takwa, saya ambil titik beratnya, waspada. Jadi, jangan tidak waspada terhadap fakta apapun. Yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan harus secara objektif kita terima, kita pahami, untuk kita pelajari. Jadi kalau kita ingin bersatu, kita lihat, loh, gimana wong kita ini setiap hari menyelenggarakan segala sesuatu yang membuat kita tidak bersatu. Terus kita tiba-tiba ingin bersatu. Kita tidak bisa melihat suatu masalah dan tidak bisa memproduksi suatu kemaslahatan tanpa kita melihat rentang waktu ke belakang maupun ke depan. Kalian, klan Habib Balwi dan budak-budaknya, nyerocos lantang tentang persatuan dan perdamaian kerukunan. Loh, gimana wong kalian setiap hari menyelenggarakan segala sesuatu yang membuat kita tidak bersatu. Terus bangsa pribumi Nusantara tiba-tiba diajak bersatu. Itu kelucuan dan kelicikan kalian berkedok lisan baik dan mulia. Kita tidak bisa ngomong, ayo bersatu, rek. Lo sebentar, ada banyak hal yang membuat orang tidak bersatu, kalau Anda minta 9, ya Anda harus mengurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 des. Mungkin Anda malah ngerti minnya, min 1, min 2, min 3, kita urut juga. Kalau serius mau persatuan dan perdamaian, ayo kita urut. Ayo kita hitung. Ayo kita tegakkan dulu keadilan antara kami dan kalian, baru kita omongkan perdamaian dan persatuan. Kalau tidak ada keadilan yang ditegakkan atas kejahatan luar biasa dan penjajahan kalian, klan Habib Balwi, terhadap bangsa Nusantara, maka tidak mungkin ada persatuan dan perdamaian di antara kita. Mustahil. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia sebagai budak-budak mereka. Kiai Haji Imaduddin, 2023, 5. Kami, bangsa Indonesia, cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. 6. Dirgahayu Indonesia kami, Dirgahayu Nusantara kami, Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-79.
Kita Indonesia. Klan Habib Balwi bukan kita. Indonesia milik kita bukan milik mereka. Indonesia merdeka. Para imigran keturunan Yaman Habib datang ke Indonesia. Pontianak, Media Kalbar. Para Habib datang ke Indonesia sekitar tahun 1880-an sampai sebelum kedatangan Jepang tahun 1943. Historiografi etnis Arab di Indonesia, Miftahul Taubah, Journal Multicultural of Islamic Education, Volume 6, halaman 132. Sejak kedatangannya mereka memperkenalkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berasal dari keluarga Ba'alawi, yaitu keturunan Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka Alawi bin Ubaidillah adalah keturunan Nabi melalui Husain. Nasab lengkapnya adalah Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad an-Nakib bin Ali al-Uraidi bin Imam Jafar al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah az-Zahra bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal itu karena salah nama dalam silsilah para Habib itu yaitu Ubaidillah tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad al-Muhajir dalam kitab-kitab nasab utama yang ditulis pada masa tokoh tersebut itu diperkirakan hidup. Contohnya Imam Al-Fahru Razi ulama abad ke-6 menyatakan dalam kitabnya, As-Sajarah Al-Mubarakah, yaitu kitab yang dekat masanya dengan Alawi bin Ubaidillah, tidak menyatakan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab As-Sajarah Al-Mubarakah menegaskan bahwa anak Ahmad hanya 3 yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Keterangan itu bisa dilihat di halaman 111. Ulama-ulama abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 dan abad ke-9 awal juga tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ubaidillah disebut anak Ahmad bin Isa oleh kitab karangan Habib Abdurrahman al-Mashhur yang dikarang abad ke-14 Hijrah. Jadi setelah ratusan tahun dari masa hidup Ubaidillah sendiri. Tentunya ini sangat aneh. Orang yang tidak ada di abad 6 sebagai anak Ahmad, tiba-tiba berabad-abad kemudian disebut sebagai anak Ahmad. Ulama-ulama di Timur Tengah pun ternyata banyak yang berpendapat yang sama. Di antaranya ulama dari Yaman, seorang ahli hadis, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai dalam kitabnya Sokotus Zilzal ia menyatakan bahwa siapa yang bisa menyatakan kepada saya bahwa nasab leluhur Ba'alawi, Al-Ahdal dan Al-Qodimi. Mereka adalah 3 orang yang datang dari Irak ke Yaman lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Alawiyun. Pendapat beliau bisa dibaca di dalam kitabnya Sokotus Zilzal halaman 45. Beliau menyebutkan pendapatnya ini bukan mencela nasab karena mencela nasab itu adalah kebiasaan jahiliyah. Syekh ingin mengatakan bahwa yang ia katakan hanyalah karena mengungkapkan kebenaran. Syekh Umar bin Abdul Aziz As-Said, dalam sebuah YouTube menyatakan bahwa hasil tes DNA para Habib di Hadramaut Yaman berhaplogrup G, sedangkan haplogrup G itu bukan haplogrup orang Arab, tapi orang Kaukasus. Orang Arab berhaplogrup J. Seharusnya jika mereka keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka haplogrupnya adalah J yang menunjukkan mereka orang Arab. Bagaimana mungkin mereka keturunan Nabi Muhammad jika DNA-nya bukan DNA Arab? Begitu pula ahli nasab Ashraf Tolibiyin dunia dari Irak, Dr. Yasin Al-Khalidari Al-Husaini, menyatakan bahwa nasab Ba'alawi Yaman tidak menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, kami tahu, dan seluruh ahli nasab tahu bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Pernyataannya ini bisa dilihat dalam tulisannya yang berjudul Asuyuful Mujliyah bi Butlani Dakwa Kamalil Huti Anisbah Hasimiyah. Tulisan itu diposkan tanggal 28 Agustus tahun 2017 di blog milik Nakobatul Ashraf Alam Islami. Demikian penjelasan ilmiah tentang bahwa para Habib Yaman terputus nasab kepada Nabi. Keterangan ini berdasarkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sumber, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Matnaji. Komunis Yaman dan mispersepsi umat Islam Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, baik Muslim maupun bukan, Yaman nama resminya, Republik Yaman atau Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah, yang terletak di Asia Barat dan Semenanjung Arabia ini dikenal sebagai negeri para Habib dan Sayyid, dan leluhur sebagian komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam di Indonesia bahkan mengeluh-elukan komunitas Sadah kaum Habib dan Sayyid ini karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Meskipun tentu saja banyak yang baik, toleran, dan nasionalis seperti Habib Lutfi bin Yahya, sebagian dari mereka sering membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan, dan kekerasan dengan sesama umat manusia seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi,
Zain Al-Kaf, dan baru-baru ini anak muda bernama Bahar bin Smith. Di Yaman sendiri, kelompok Sayyid ini sangat minor, terbatas, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor, keagamaan mereka cuma terbatas di beberapa tempat, sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan, yang dikenal sebagai Kota Sadah. Di Tarim ini ada para mahasiswa dan santri Indonesia yang belajar tentang aneka ragam studi Islam khususnya di Al-Ahqaf University, Rub Al-Tarim, Rubat Tarim, Dar Al-Zahra, dan Dar Al-Mustafa. Karena sudah eksis sejak abad-abad silam, maka populasi warga Arab Yaman khususnya Hadramaut di Indonesia memang jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kawasan, Aceh, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas ini sudah cukup lama datang di kawasan yang kemudian bernama Indonesia, tetapi migrasi mereka dari Yaman ke kepulauan ini baru terjadi secara intensif pada abad ke-19. Simak buku klasik L.W.C. van den Berg tentang koloni Arab Hadrami di Nusantara ketika ditemukan teknologi mesin uap sehingga memudahkan arus migrasi orang-orang Arab ke Nusantara. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka dulu berkelana ke Nusantara, antara lain karena faktor kekeringan, kemiskinan, kelaparan, minimnya lapangan kerja, konflik dan peperangan, DLSCB. Hingga kini, Yaman masih dilanda kekerasan dan kelaparan yang membuat negara ini buram, bangkrut, dan berantakan sehingga masuk menjadi salah satu negara termiskin dan terbangkrut di dunia. Seperti dijelaskan di atas, di antara orang-orang Arab Yaman yang melancong ke Nusantara ada yang mengklaim dari kelompok Sadah, Ashraf, atau Habaib, yaitu kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, khususnya dari jalur Ali bin Alawi, sehingga sering disebut Alawi, yang merupakan keturunan langsung dari Ahmad bin Isa al-Muhajir yang konon, keturunan ke-10 Nabi Muhammad. Sengaja saya pakai tanda kutip, karena saya tidak sependapat kalau mereka adalah keturunan Nabi. Saya lebih suka menyebut mereka sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada pula yang dari komunitas non-Sadah, yaitu kelompok Irsyadi, golongan menengah, dan Kabail, kelas rendahan. Dalam sejarahnya, di Yaman, komunitas Irsyadi ini sering terlibat konflik dengan kelompok Sadah karena rebutan otoritas keislaman, konflik atas klaim sebagai keturunan Nabi, serta perbedaan tafsir atas pemahaman keagamaan. Lihat studi Niels Johnson, Islam and the Politics of Meaning in Palestinian Nationalism. Yaman yang majemuk. Seperti layaknya negara-negara lain di dunia ini, Yaman juga negara majemuk dengan berbagai ragam kelompok etnis, agama, suku, dan faksi politik dan ideologi. Yaman yang berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi ini bukan hanya dihuni oleh kaum Sadah. Bahkan bukan hanya kaum Muslim, kaum Yahudi Yaman, Al-Yahud Al-Yaman, juga eksis, di mana kaum perempuannya juga mengenakan cadar burka atau nikab sebagaimana layaknya perempuan Muslimah Salafi Wahabi. Yaman, khususnya Yaman Utara, juga rumah bagi berbagai faksi militan radikal Islamis teroris dari berbagai kelompok, aliran, dan mazhab keislaman. Disinilah sejumlah pentolan Salafi, termasuk pemimpin, almarhum, Laskar Jihad, Jafar Umar Talib beserta anak-anak didiknya, dikader dan digembleng spirit jihadisme oleh beberapa ulama militan seperti Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Yahya Al-Hajuri, atau Syekh Abdurrahman Al-Adeni. Selanjutnya, Yaman juga dalam sejarahnya menjadi salah satu basis kaum kiri terbesar di Timur Tengah, baik mereka yang berideologi politik dan berhaluan komunis, sosialis, maupun Marxis-Leninis. Bahkan Yaman Selatan dulu pernah menjadi negara komunis sebelum era unifikasi tahun 1990. Sebelum menjadi Republik Yaman tahun 1990 yang menggabungkan antara selatan dan utara, kawasan Yaman dibagi menjadi dua, Yaman Selatan disebut Republik Demokrat Rakyat Yaman, dan Yaman Utara disebut Republik Arab Yaman. Kelompok kiri pada umumnya bercokol di Yaman Selatan. Karena menjadi rumah berbagai kelompok ideologi politik inilah, Yaman tidak pernah sepi dan absen dari konflik dan kekerasan. Perang sipil berkali-kali meletus di sini yang menyebabkan korban tak terhingga, baik jiwa maupun harta benda. Saat ini perang sipil berbagai kelompok politik agama ideologi juga sedang berkecamuk, khususnya di Yaman Utara. Tak peduli, meskipun sama-sama beretnik, bersuku Arab, mereka saling berperang satu sama lain. Bahkan bukan hanya di zaman modern ini. Sejak zaman dulu,
Yaman menjadi ajang pertempuran dan penaklukan berbagai kelompok politik kekuasaan. Dulu, pada awal abad Masehi, Yaman pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Yahudi Himyarite. Kemudian kelompok Kristen datang menaklukkan Yaman, dan belakangan kaum Muslim Arab yang gantian menganeksasi. Sejak itu, beberapa dinasti silih berganti mengontrol Yaman, yang terkuat dan termakmur adalah dinasti Rasulid. Turki Utsmani dan Inggris juga pernah menjajah Yaman. Sebelum Republik Arab Yaman berdiri pada tahun 1962, kerajaan Yaman Mutawakiliyah yang berhaluan Syiah Zaidi berdiri di Yaman Utara pasca Perang Dunia I. Kaum radikal Islamis seperti Al-Islah atau Al-Tajammu, Al-Yamanili Al-Islah, kelompok nasionalis seperti Al-Muktamar Al-Sya'abi Al-Am, dan sosialis komunis seperti Al-Hizb Al-Ishtirak Al-Yaman semua beretnik Arab, saling berkelahi, saling bunuh, dan berebut kekuasaan. Ini belum termasuk konflik dan kekerasan berbagai faksi Islam, seperti faksi Sunni dan Syiah Zaidi. Sejumlah sarjana seperti Tarek Ismail, Victoria Clark, Murray Gard, dan Mark Katz telah mengulas dengan baik sejarah dan perkembangan konflik dan kekerasan antar faksi ideologi politik agama di Yaman, termasuk faksi sosialis komunis. Yaman Selatan pernah menjadi satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah. Yaman Selatan memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1967. 2 tahun kemudian, 1969, kaum komunis di bawah payung People's Democratic Union mengontrol negara dan mengimplementasikan komunisme sebagai ideologi negara. Pada waktu itu, Yaman Selatan menjadi satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah mengingat kaum komunis di kawasan lain mulai melemah pengaruhnya sejak dibombardir oleh Amerika dan sekutunya sejak Perang Dunia II. Sebagai negara komunis, Yaman Selatan dulu menjalin aliansi dengan Uni Soviet, Republik Rakyat China, Kuba, dan Jerman Timur. Partai Komunis Yaman, baca, People's Democratic Union, secara resmi berdiri tahun 1961. Pendirinya adalah Abdallah bin Abd al-Razak Badib yang merupakan salah satu pentolan komunis Arab Timur Tengah. Kelak, ketika ia wafat tahun 1976, tonggak partai ini dikendalikan oleh saudaranya Ali Badib dan kemudian Abu Bakar Badib. Pada tahun 1986, Partai Komunis Yaman bersama sejumlah partai dan kelompok kiri lain termasuk Partai Ba'ath bergabung dengan Partai Sosialis Yaman yang berhaluan Marxis-Leninis. Partai Sosialis Yaman, berdiri tahun 1978, merupakan gabungan dari berbagai elemen, partai, dan kelompok politik beraliran kiri, baik di Yaman Selatan maupun di Yaman Utara. Pendiri Partai Sosialis Yaman adalah Abdul Fattah Ismail yang sangat pro-Soviet. Ada cukup banyak tokoh dan pentolan kelompok partai komunis, sosialis atau Marxis-Leninis di Yaman seperti, selain beberapa yang disebutkan di atas, Haidar Abu Bakar al-Atas pernah ditunjuk oleh Presiden Ali Abdullah Saleh sebagai Perdana Menteri Republik Yaman tahun-tahun 1990 sampai 94. Muhammad Ghalib Ahmad, Ali Nasser Muhammad, Ali Salim Al-Bait, Ali Saleh Obat, Yasin Said Nu'man, Abdul Rahman Al-Sakaf, DLSB. Perlu diketahui, dalam konteks Timur Tengah, meskipun mereka aktif di parpol atau ormas yang berkaitan dengan komunis atau Marxis-Leninis, itu bukan berarti bahwa mereka adalah pengikut ateisme seperti umumnya disalahpahami di Indonesia yang gemar menyamakan komunis dengan ateis. Padahal, komunisme dan ateisme adalah dua filosofi dan pandangan dunia yang sangat berbeda. Di Timur Tengah, berbagai kelompok mengadopsi komunisme itu semata-mata hanya sebagai strategi, taktik, dan ideologi gerakan perlawanan terhadap kekuasaan atau kekuatan politik tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan ateisme. Meskipun tentu saja ada yang sekularis ateis, tetapi banyak aktivis dan pengikut komunis yang tetap berpegang teguh pada agama Islam, Kristen, atau Yahudi, ketiga kelompok agama yang dulu mengimpor komunisme Soviet ke Timur Tengah, Irak, Mesir, Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, Iran, Yaman dan bahkan Arab Saudi. Sebagian kelompok komunis ini tumbang, sebagian bermimikiri menjadi partai dan ormas kiri lain, sebagian berkoalisi dengan partai dan kelompok non-kiri, sebagian lagi masih eksis, meskipun sangat terbatas pengaruh ideologi politiknya. Penulis Sumanto Al-Qurtubi adalah anggota Dewan Pendiri Nusantara Kita Foundation dan Presiden Nusantara Institute. Ia juga dosen antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dahran, Arab Saudi. Ia pernah menjadi fellow dan senior scholar di berbagai universitas seperti National University of Singapore, Kyoto University,
University of Notre Dame, dan University of Oxford. Ia memperoleh gelar Dr. PhD dari Boston University, Amerika Serikat, di bidang antropologi budaya, khususnya antropologi politik dan agama. Ia telah menulis lebih dari 20 buku, ratusan artikel ilmiah, dan ribuan esai populer, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang terbit di berbagai media di dalam dan luar negeri. Bukunya yang berjudul Religious Violence and Conciliation in Indonesia diterbitkan oleh Routledge, London dan New York pada 2016. Manuskrip bukunya yang lain, berjudul Saudi Arabia and Indonesian Networks, Migration, Education and Islam, akan diterbitkan oleh IB. Tauris, London dan New York bekerja sama dengan Muhammad Al-Agil Arabia Asia Chair, Asia Research Institute, National University of Singapore. Asteris setiap tulisan yang dimuat dalam tagar Indonesia menjadi tanggung jawab penulis. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.